Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumat sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita selalu berusaha menanamkan dalam diri kita bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun apa yang kita perbuat, sehingga dimanapun kita akan selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi hal-hal yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 2 hari yang lalu kita memperingati tahun baru kita, tahun baru Islam, yaitu kita masuk pada tahun 1437 Hijriah. Pergantian tahun ini tidak lain dan tidak bukan selalu mengajarkan kita untuk kita melakukan muhasabah. Kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing, agar seiring bertambahnya usia kita, seiring semakin menipisnya kontrak kita hidup di dunia ini, maka tidak ada tawaran lain kecuali kita harus menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada satu pelajaran penting yang tersisa dari peristiwa kurban yang ini kita peringati pada hari raya Idul Adha yang lalu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Agaknya ada satu hikmah tersendiri peristiwa kurban terjadi di bulan akhir, yaitu bulan Dzulhijjah, untuk kemudian masuk bulan Muharram. Salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah bagaimana kita mampu mengambil hikmah pelajaran berharga dari peristiwa kurban tersebut, untuk kemudian pada tahun yang berikutnya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita tahu bahwa peristiwa kurban aktor utamanya adalah Nabiullah Ibrahim dan juga putra beliau Nabi Ismail alaihi salam. Kita tahu bahwa Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang luar biasa, yang kemudian dari sosok seorang ayah inilah melahirkan generasi yang luar biasa, yaitu Ismail, yang dalam kaitan dalam khutbah kali ini yang akan kita jadikan renungan adalah terkait dengan Ibrahim dan Ismail. Ismail alaihi salam
ketika peristiwa kurban, yang mana Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat tegas, qala ya abati fa'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau wahai ayahku. Maka jawaban ini adalah jawaban dari seorang anak usia 13 tahun yang telah mencapai kedewasaan berpikir yang luar biasa. Sehingga dari sinilah Al-Quran memberikan sebutan bagi Ismail dengan sebutan Ghulamin Halim, dan ini diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang sangat penyantun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dari ayat ini maka kita ambil pelajaran Ghulamin Halim. Halim adalah menunjukkan kedewasaan seorang anak. Halim adalah menunjukkan bahwa seorang anak itu adalah anak yang benar dari sisi akhlak, dari sisi moral, dari sisi sikap dan lain sebagainya, sehingga ia tahu kapan harus bersikap. Sementara dalam ayat yang lain di dalam surah Az-Zariyat, Ismail disebut dengan wabasyaruhu bighulamin alim, dengan kata-kata alim, yaitu seorang anak yang pintar, yang pandai, yang cerdas. Dari dua ayat ini maka kita ambil pelajaran, ketika kita hari ini sudah terlanjur dipanggil bapak, sudah dipanggil ayah oleh anak-anak kita, maka tugas kita ketika kita dititipi oleh Allah amanah berupa anak, maka bagaimana kita berusaha untuk menjadikan anak itu adalah pribadi yang halim sekaligus pribadi yang alim. Memiliki seorang anak yang kita harapkan adalah memiliki dua hal, yaitu halim, yaitu anak yang benar, anak yang memiliki sopan santun yang baik, yang memiliki etika dan akhlak yang al-karimah. Kemudian juga seorang anak yang alim, yang kecerdasannya juga baik, sehingga ia di samping juga benar, sekaligus ia adalah pintar. Ya pintar, ya benar, dan benar juga pintar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan halim dan alim ini? Banyak di antara orang tua yang mereka menuntut anaknya untuk menjadi pribadi yang solih, tapi banyak juga yang lupa ia belum berusaha mensolihkan dirinya terlebih dahulu. Maka sulit rasanya berharap pada seorang anak ketika bapaknya tidak memulai untuk mensolihkan diri sendiri. Ibrahim alaihissalam, jika kita lihat dalam ayat sebelumnya, maka Ibrahim yang ia lakukan pertama kali adalah mensolihkan dirinya sendiri, dan ini tercermin dari kata-katanya, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi ke Tuhanku, kepada Tuhanku, sayahdin, maka Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Ketika ia sudah menyatakan inni dzahibun ila rabbi, maka ini adalah sebuah ikrar bahwa dia betul-betul adalah pribadi yang memiliki tawakal dan kedekatan kepada Tuhan yang luar biasa. Maka disinilah kemudian Rabbi habli minas solihin, ia memohon kepada Allah agar dianugerahi oleh Allah keturunan anak-anak yang soleh. Maka jawaban dari doa itu fabasyarnahu bighulamin halim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sementara di dalam ayat yang lain, Ibrahim juga mendoakan putra-putrinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ia terlebih dahulu berdoa untuk dirinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah diriku sebagai pribadi yang senantiasa mendirikan sholat, dan juga begitu juga dengan anak cucuku. Maka disinilah yang harus kita tiru. Ketika kita memerintahkan anak kita untuk mengaji, pertanyaannya yang harus introspeksi diri kita masing-masing, sudahkah kita mengaji melebihi anak kita? Ketika kita memerintahkan jangan nonton TV setelah maghrib, sudahkah dalam keluarga kita televisi betul-betul mati dan tidak ada tontonan yang tidak mendidik? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Inilah sesungguhnya yang harus kita muhasabah diri kita masing-masing, bagaimana keluarga kita, karena yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga kita dan nanti yang dimintai bertanggung jawab tidak lain adalah kita sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang laki-laki. Ayyuhal hadirun
rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh Ibrahim, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi pribadi yang halim sekaligus menjadi pribadi yang alim, ya baik, ya benar sekaligus pinter, ya pinter sekaligus benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.